Makin dekat, makin jelaslah sosok itu, melayang dengan baju. Saya melihatnya sebagai jubah putih. Putih yang panjang. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Kembali lagi bersama mahasiswa siluman yang akan menceritakan cerita horor dan kisah-kisah para pendaki yang pasti bakal seru untuk diikuti. Cerita kali ini, kita akan menceritakan kisah pendaki yang mendaki Gunung Gede Pangrango pada tahun 2016. Sebut saja pendaki ini bernama Randi, di mana dia disambut oleh kuntilanak saat sampai di Surya Kencana dan mengalami cedera kaki saat di Gunung Gede. Namun, dia ditinggal oleh rombongannya. Apa saja yang dialami dan bagaimana dia melewatinya? Langsung saja kita ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Selamat mendengarkan. Ini pengalaman pertama saya naik Gunung Gede Pangrango lagi setelah 16 tahun. Tepatnya saat kami naik Gunung Gede Via Putri pada tanggal 30 September 2016. Tim saya terdiri dari 10 orang. Saya sendiri bernama Randi. Lalu ada istri saya bernama Susan. Istri saya ngebet banget ingin naik Gunung Gede. Padahal saya sering ceritain kisah saya yang nyasar berhari-hari di sana. Tapi saya juga sering menceritakan keindahan Surya Kencana. Dan itu yang membuatnya kesemsem pingin ke Surken Via Putri. Lalu ada Ika, adik kiper saya, dan Bastio. Selebihnya adalah anggota komunitas Palat, pecinta alam Dukuh Pinggir Tanah Abang, yaitu Anto, Ali, Bim Bim, Along, Apau, dan Ruby. Dan inilah kisah kami. Kami sampai di pos pendaftaran Putri pada malam hari, jam 2 pagi. Kami langsung lapor ke pos. Maksudnya mau numpang istirahat di sana. Namun ternyata kami boleh langsung naik malam itu. Padahal infonya sudah tidak boleh naik malam lagi. Sebelum mereka berubah pikiran, kami langsung siap-siap naik. Tidak lupa juga, kita berdoa bareng-bareng untuk memulai pendakian. Bim Bim memimpin di depan. Saya hanya menempel Susan dan Nika karena mereka pendaki pemula. Belum lama kami berjalan, ternyata Bim Bim salah ambil jalan. Harusnya setelah ada genangan air, kami harus ngambil kanan dan akan terus menanjak. Namun, Bim Bim malah ambil kiri dan menurun ke arah perkampungan. Ini mah kebanyakan bonusnya. Bonus itu jalan menurun atau rata di sela tanjakan panjang. Kami berbalik arah ke arah jalur yang benar. Tiba-tiba, kayu di jembatan kecil yang kami lewati amblas saya injak hingga satu kaki saya masuk dalam sekali. Semua refleks menolong saya karena mereka tahu kaki kiri saya pernah dioperasi beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata kaki saya aman-aman saja setelah masuk lubang itu. Masih bisa jalan, kami lanjut ke atas. Tidak jauh, ada hutan pinus. Kami memutuskan break sambil menunggu matahari keluar dari peraduannya. Jam 6 pagi, kami mulai mendaki sampai Villa Jepang dan masih aman. Saya terus menempel Susan dan Nika yang masih semangat menikmati pendakian ini. Sampai saat hujan, sekitar jam 14.30, kami sudah sampai di Buntut Lutung. Di sini kami break kurang lebih 1 jam karena hujan lebat dan juga lihat stamina Ika dan Susan mulai menurun. Setelah hujan mulai reda, kami lanjut jalan ke Simpang Meleber. Di sini saya bernostalgia dengan Bastio sambil melihat-lihat jalur dulu kami salah belok dan tersasar. Tim kami di Simpang Meleber ini mulai terpisah.
Tenaga-tenaga muda itu ngetrek, mau sampai puncak duluan untuk buka tenda. Sedangkan saya dan yang pemula tetap jalan santai, asal sampai. Hehe. Sampai di tanjakan terjal sebelum gerbang Surken jam 17.40. Sudah hampir gelap dan mulai sepi pendaki, karena mungkin sudah banyak yang sampai. Hanya tinggal saya, Susan, Ika, dan Bastio. Susan sangat kelelahan. Akhirnya, depek Susan dibawa oleh Bastio. Sampai di ujung tanjakan terjal, itu seperti terasa lega. Karena tinggal beberapa meter lagi, kami akan sampai ke Surken. Gelap sudah datang. Penerangan kami bertiga hanya dari lampu tongkat mendaki. Bastio tertinggal di belakang karena harus membawa 2 tas. Dan itu tepat pukul 6 sore, waktu maghrib. Susan jalan paling depan sambil membawa senter. Beberapa puluh meter Susan berjalan. Tiba-tiba dia berhenti dan menyuruh saya yang jalan di depan. Katanya dia merinding. Jalan sudah gelap total dan saya jalan di depan. Baru beberapa langkah saya berjalan, saya melihat ada umbul-umbul berwarna putih. Bendera dengan tiang tinggi seperti ketika ada acara atau ketika 17 Agustusan. Umbul-umbul itu tinggi dan terus melambai-lambai dan seperti bersinar terang. Saya pikir sudah dekat dengan Surya Kencana. Mungkin ada acara komunitas besar dan itu bendera penyambutan. Saya terus berjalan. Makin dekat, saya makin merasa aneh. Karena umbul-umbul itu makin terasa besar dan bersinar dan tinggi sekali. Saya pikir lagi, mungkin itu orang dengan mukena dan pakai enggrang atau bambu jalan yang tinggi. Saya masih berpikir logis dan saya tetap berjalan. Saya melihat 2 wanita di belakang saya ini makin merapat ke saya. Makin dekat, makin jelaslah sosok itu, melayang dengan baju. Saya melihatnya sebagai jubah putih. Putih yang panjang. Namun, rambut hitamnya lebih panjang dari bajunya. Wajahnya hitam bercahaya. Sekilas memandangi saya dan kemudian berkelebat memotong jalan yang gelap dan hilang di tengah rimbunnya pohon-pohon di pintu gerbang Surya Kencana. Saya merinding, terperangah. Saya melihat Susan dan Nika, biasa saja raut mukanya. Mungkin mereka tidak melihat penampakan itu. Saya diam 1000 bahasa. Karena saya tidak mau bila saya bercerita akan membuat mereka ketakutan. Dan akhirnya, sampailah kami di Surya Kencana, yang gelap, hanya dibantu oleh sinar bintang di langit. Dan mulai mencari tenda tim kami. Ketika ketemu tendanya, kita langsung beristirahat dan ngobrol-ngobrol. Saya masih tidak mau bercerita tentang apa yang saya lihat. Surya Kencana gelap, jadi Susan dan Nika tidak bisa melihat pemandangan Surya Kencana ketika sampai. Mereka tidak sabar untuk menunggu pagi. Malam itu, di luar, Anto menggunakan HP untuk berfoto-foto di sekitar tenda. Dan dia berteriak bahwa ada penampakan putih di belakang tenda. Bastio langsung melihat di HP. Sosok itu terperangkap kamera HP. Tapi, lama-lama, sosok itu memudar dari gambar dan menghilang. Alung merasa bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti dia. Dan waktu itu, saya masih belum mau cerita tentang apa yang saya lihat di gerbang Surya Kencana tadi. Saya, Susan dan Nika tidur dalam satu tenda. Dan akhirnya, mulut ini tidak tahan untuk bercerita dengan mereka. Tapi saya hanya bilang begini, gue lihat sesuatu, tapi besok pagi aja deh ceritanya. Ika sambil duduk langsung berkata, emang lo lihat apaan? Yang tadi di gerbang ya? Yang terbang? Susan juga langsung nyeletuk,
Apaan sih itu tadi, Pak? Yang di gerbang putih-putih terbang. Ternyata mereka lihat juga. Ya Allah, mudah-mudahan gak bikin mereka ngedrop, doaku dalam hati. Lalu saya jawab, jadi kalian lihat semua? Jadi, yang tadi itu penunggu gerbang. Kayaknya sih Kunti. Ya, ambil positifnya aja. Mungkin sosok tadi itu ingin menyambut kalian yang baru sampai pertama kali di Surken. Susan dan Nika langsung teriak bebarengan. Hih. Lalu masuk sleeping bag dan langsung tertidur sampai pagi. Dasar cewek. Pagi-pagi saya bangun duluan. Foto-foto sebentar dan bangunin Susan dan Nika yang juga ikutan langsung selfie di Surken. Di tengah indahnya pohon Edelweiss, kelelahan mereka mendaki terbayar dengan pemandangan Surken yang mempesonakan mata. Pagi kami lewati di Surken dengan senda gurau dan cerita-cerita semalam. Ternyata, bukan hanya saya yang melihat sosok putih itu. Ada yang melihatnya di balik pohon Edelweiss sedang memandangi ke arah tenda. Ada juga yang melihatnya di belakang tenda. Dan yang terakhir, ketika Anto berfoto-foto dengan HP. Masih ada aja di gunung ya. Setelah 16 tahun tidak kesini, saya pikir akan berubah. Ternyata, hehehe. Perjalanan kami lalu teruskan ke puncak dan pulang via Cibodas. Hujan membuat kami harus lebih berhati-hati melangkah di jalur naik ke puncak yang berbatu dan licin. Di situ, langkah saya mulai berat dan dada saya terasa sesak. Mungkin karena dingin, pikir saya. Sampai puncak pun kabut masih tebal. Jadi kami tidak bisa menikmati indahnya pemandangan dari atas. Tapi kami tetap bersyukur bisa sampai ke atas tanpa kendala berarti. Ketika turun sekitar jam 16.30 ke arah kandang badak, saya baru merasakan perubahan pada stamina saya. Sampai di satu titik, setelah tanjakan setan, saya terkilir pas di dengkul saya yang pernah dioperasi. Bastio dan Ali yang terus menemani saya, dan sampai kandang badak sekitar jam 6 sore. Bim-Bim dan rombongan yang sudah sampai dari tadi malah ingin langsung jalan. Lagi-lagi saat maghrib. Tidak mau kejadian simpang melebar terulang lagi, saya dan Bastio memutuskan untuk break dulu sambil mengistirahatkan kaki saya yang mulai membengkak. Bim-Bim terus berjalan bersama 7 orang lainnya. Tapi menurut mereka, saya dan Bastio juga ikut jalan paling belakang. Malah ketika Bim-Bim salah jalan, Bastio berteriak dari belakang untuk mengingatkan. Padahal, saya dan Bastio break sekitar 10 menit di kandang badak. Tidak bareng mereka sama sekali. Dan baru bertemu rombongan tim di Cibodas. Saya berjalan tertatih-tatih menahan sakit di kaki saya, ditemani Bastio. Langkah saya terasa berat, dan dada saya serasa ditekan oleh batu yang besar. Susah bernafas dan sesak. Mungkin ini tanda-tanda hipotermia sudah terasa. Tapi saya tetap teruskan perjalanan. Cuma satu yang saya pegang teguh ketika mendaki. Kita boleh saja berteriak capek, lelah, takut, sakit. Tapi kita tidak boleh menyerah akan keadaan. Putus asa bukan sifat kami. Dan ditemani Bastio yang memegang teguh solidaritas tanpa batas terhadap tim yang kita bawa. Puluhan pendaki melewati kami. Kami tertinggal paling belakang, mungkin. Sampai ketika hujan turun, saya merasa di balik pohon-pohon itu, bayangan putih hitam terus mengikuti langkah kami. Dan Bastio juga melihat dengan jelas. Hanya ayat kursi senjata kami. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa ilahi. Di satu titik, setelah pos air panas, kami masih bertemu pendaki. Kami berhenti di batu besar, memejamkan mata sebentar. Ketika teras di belakang ada suara rombongan lain yang menyenter ke arah kami,
Terdengar jelas langkah kaki mereka dan suara mereka tertawa. Kami senang. Mungkin mereka punya sedikit air hangat untuk menghangatkan badan saya yang mulai ngedrop karena kedinginan. Kami tunggu dan terus menunggu. Tapi rombongan di belakang itu tidak juga sampai ke kami. Ketika kami menoleh ke belakang, hanya kegelapan yang ada. Tidak ada cahaya senter yang menyorot ke arah kami. Hanya gelap gulita. Bagaimana mereka bisa hilang tanpa melewati kami? Sedangkan jalur turun hanya ini. Saya dan Bastio saling pandang tanpa berkata-kata karena kami berdua sama-sama mendengar langkah kaki itu. Akhirnya kami teruskan perjalanan sampai di Rawadenok 2. Di Rawadenok 2, kita bertemu pendaki yang sedang break. Melihat jalan saya yang terpincang-pincang, mereka bertanya. Akhirnya kami titip pesan kepada mereka bila bertemu rombongan dari Tanah Abang bahwa kami sudah di Rawadenok 2. Terakhir kami baru tahu bahwa mereka bertemu tim kami di Cibodas ketika tim evakuasi dari Cibodas akan mencari kami. Saya paksakan langkah dan dada yang bertambah sesak untuk sampai ke Rawadenok 1. Bayang-bayang hitam dan putih terus mengikuti. Bahkan sekarang mereka bergerak terbang di pohon-pohon mengeluarkan suara gemerisik yang menakutkan. Kami terus berjalan melawan rasa takut di tengah hujan dan angin karena kami tidak tahu apa yang mereka inginkan. Sampai di pos Rawadenok 1 tepat jam 2 pagi. Bastio memaksa saya untuk break sampai pagi karena melihat kondisi saya yang parah dan kaki saya yang tambah bengkak. Kami gelar sleeping bag di Rawadenok. Bastio mengumpulkan sampah-sampah yang ada di Rawadenok 1 dan membakarnya. Dada saya sesak. Badan saya terasa panas. Kadang menjadi dingin sekali rasanya. Nafas saya mulai tidak beraturan dan saya meracau tidak karuan. Bahkan saya mengusir Bastio untuk turun saja sendiri dan saya akan menyusul bila matahari sudah terbit. Tapi Bastio menolak karena dia merasa sosok hitam putih itu masih mengawasi kami. Sudah tidak ada satupun pendaki yang lewat. Saya hampir merasa inilah ajal saya. Pikiran saya mulai kacau. Dingin ini menusuk tulang. Saya hampir sudah tidak bisa bernafas. Saya tahu ini tanda-tanda hipo. Bila hipo, kita diusahakan tidak tertidur. Tapi lelah ini membuat saya memejamkan mata. Kata Bastio, saya tidur sambil teriak-teriak. Saya terbangun ketika seperti mendengar suara ramai-ramai orang berteriak, memanggil nama kami. Randi! Bastio! Tanah Abang! Terus berulang-ulang. Suara itu terus mendekat, sampai kami dihampiri oleh 3 orang, memakai sarung diselempangkan di badan. Mereka membangunkan kami. Saya masih tidak peduli. Badan saya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Lalu Bastio langsung bangun dan ngobrol dengan mereka. Ternyata mereka tim ranger evakuasi dari Cibodas. 1 orang menghampiri saya, menyuruh saya duduk dan memeriksa tanda-tanda vital saya. Dia bertanya, masih kuat jalan gak? Apa mau ditandu? Saya tipe orang yang tidak mau menyusahkan orang. Saya yakin masih bisa berjalan, walau akan sangat menguras tenaga dan waktu. Saya pilih berjalan saja. Saya diberi madu dan obat herbal untuk menghangatkan badan. Waktu itu sekitar jam 3:30 pagi. Akhirnya, 2 orang tim evakuasi jalan duluan dengan membawa carrier kami. Terasa lebih ringan langkah ini tanpa membawa carrier. Kami diberitahu bahwa tim saya sudah sampai di Cibodas
jam 12:30 pagi. Dan langsung lapor ke pos bila ada 2 anggota tim yang masih tertinggal karena kakinya cedera. Tapi mereka tidak tahu kalau saya terkena hipotermia juga. Akhirnya, kami sampai di Cibodas jam 9 pagi, dibantu Kang Diki. Kang Diki adalah salah satu ranger yang melakukan evakuasi. Disambut istri saya, Susan, dengan wajah cemasnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa sesering apapun kita naik gunung, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selama pendakian. Kita bisa punya peralatan lengkap, tapi takdir Allah yang akan menentukan cerita hidup kita. Maka, berserahlah padanya, tanpa keraguan, dan jangan mudah menyerah dalam kesusahan. Kita juga harus tanamkan solidaritas yang tinggi terhadap teman perjalanan kita. Apapun yang terjadi, harus ada yang menemani teman yang sedang cedera atau tertinggal di belakang. Dan sebagian lagi, harus cepat ke pos bawah untuk melaporkan agar cepat ada tindakan evakuasi, pertolongan dari ranger di pos utama. Jika kalian punya cerita seram, seru, atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.